Gemerlap kehidupan dan raihan pencapaian yang terekspos dari kehidupan seorang selebriti niscaya ditangkap sebagai motivasi atau juga inspirasi. Tapi bagaimana jika apa yang dipertontonkan ke publik justru menimbulkan berbagai reaksi miring, bahkan yang berujung hujatan ataupun celaan? Barangkali inilah yang menjadi alasan mendasar kenapa banyak selebriti yang tetap menjaga kehidupan pribadi, bahkan enggan mengungkap wajah anggota keluarga, terlebih anak-anak mereka di sosial media. Tapi berlakukah itu pada Raffi Ahmad dan juga sederet artis top lainnya? Entah atas dasar dan tujuan apa, keputusan Raffi dan para artis lain yang semula merahasiakan wajah anak, kemudian menyingkap ke publik menimbulkan banyak pertanyaan. Lantas, adakah dampak negatif di balik keputusan para selebriti umbar kehidupan pribadi anak di sosial media? Meski tak banyak yang beruntung terlahir dari rahim seorang bintang, tapi perjuangan mereka mengarungi kehidupan ternyata begitu menggetarkan. Lalu itukah yang dialami Imas, perempuan asal Ciamis yang terlahir dengan kondisi fisik yang berbeda, tapi tetap ceria menjalani hidup? Lalu bagaimana juga kabar Nini Carlina yang sempat gantung mic demi fokus mengurus anak, kini benar-benar kembali ke dunia hiburan? Dan bagaimana juga kehebohan seorang pemuda menjual kopi Starling dengan mobil mewah seharga ratusan juta rupiah? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Hampir 3 bulan menanti, misteri di balik wajah asli Baby Lily, putri sambung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya terungkap. Bayi cantik yang wajahnya cukup lama dirahasiakan itu, kini diperlihatkan Raffi dan Gigi ke publik. Lewat beranda sosial media mereka, untuk pertama kalinya, Raffi dan Gigi mengunggah foto Baby Lily tanpa penutup ataupun editan yang menghalangi wajah cantik Lily. Dengan memberi caption "Malaikat kecilku", bayi mungil nan cantik menggemaskan itu membuat jutaan pengikut Raffi dan Gigi berjingkat bahagia. Kalau Gigi tuh pengennya waktu itu ngomongnya nanti deh kalau misalnya aku udah tutup pabrik, kalau Gigi bilang tutup pabrik aku pengen nanti ada anak yang memang kita asuh ataupun kita buka rumah yayasan ya, tapi kan aku nggak tahu nih Allah tiba-tiba ada sosok Lily ini yang Gigi juga kaget padahal kita masih belum tutup pabrik maksudnya. Pas nyampe tuh aku yang azanin langsung. Jadi ini dia belum diazanin, dia umurnya 1 hari. 1 hari belum diazanin. Tuh. Baby Lily, hadiah istimewa yang identitasnya begitu ditutupi dan dijaga kerahasiaannya, pada akhirnya satu persatu tersingkap. Segala spekulasi juga tebakan tentang asal-usul Lily yang diduga berasal dari tempat yang jauh, bahkan disebut-sebut didatangkan langsung dari Palestina. Pada akhirnya semuanya dibantah Raffi dan orang-orang terdekatnya. Katanya itu dari orang ngasih ke yayasan gitu. Taunya aku sih seperti itu. Cuman ngasuh doang gitu. Kan kalau nggak salah dari Mbak Caca nitip ke Mbak Gigi, ntar dia diasuh Mbak Caca, diasuh Mbak Gigi gitu. Terus aku sempat nanya juga ke Mbak Gigi, "Mbak, emang Mbak mau diadopsi itu?" Nah, kalau saya adopsi itu harus minta persetujuan semua anak-anak saya harus gitu. Nanti lihat aja gitu. Oh, jadi belum Cuman tahu. saya tahu Bos Raffi, Rayansa, Rafathar suka gitu. Nah, tapi Lily ini dari Indonesia kan? Apa? Indonesia. Indonesia kan? Indonesia. Turunannya Indonesia kan? Indonesia. Oh, Indonesia. Emang ada waktu itu dipikir dari Palestina kan? Enggak. Kita yang dari Indonesia. Sejatinya, Baby Lily adalah bayi yang dititipkan yayasan lewat Caca Tengker kepada Gigi dan Raffi. Namun yang tak disangka-sangka, bayi cantik dan mungil itu justru membawa sukacita dan kebahagiaan baru bagi seluruh penghuni Andara. Terlebih bagi Raffi dan Nagita yang telah lama mendamba anak perempuan. Tapi mengapa Raffi dan Gigi sengaja merahasiakan wajah Lily yang jelas-jelas sudah menyatu dalam keluarga? Benarkah keduanya masih menunggu dan mengamati reaksi Rafathar dan Rayansa? Lalu dengan menyingkap wajah Lily, apakah Raffi pun siap melindungi sang putri dari komentar julid dan penilaian negatif warganet? Memang ada do and don'ts-nya karena memang segala rupanya kan memang harus fix dulu. Ini kan tanda kutip belum fix, maksudnya masih ada yang harus kita rapihkan dulu. Jadi memang kalau wajahnya kita nggak kasih lihat dulu. Masih kita juga ya, tapi kita sudah memberikan spill bahwa ada satu anggota keluarga baru kan. Allah udah ada jalannya. Jadi nggak usah terlalu dipikir nanti ini udah niatnya kita jaga aja sebaik mungkin. Arie Kriting dan Indah Permatasari pun akhirnya go public menyingkap wajah sang putra pertama mereka ke publik. Uniknya, Arie dan Indah resmi perlihatkan wajah tampan sang putra tepat di hari ulang tahun pertama.
Padahal sebelumnya, Ari dan Indah cukup konsisten menjaga jarak, bahkan tak sekalipun membiarkan wajah putranya terekspos. Lantas apa yang membuat Indah dan Ari akhirnya menyerah dan merilis wajah putranya di sosial media? Makin nih. Nah, udah saatnya nih. Masuk ke situ lagi. Enggak. Nona deh, kenapa ya? kita tiba-tiba? Bukan Bukan tiba-tiba sih, kayak dulu kan sebenarnya kita nggak posting wajah anak itu kan salah satunya kan karena biar Nona takutnya ada yang tanggapannya miring, ada berita yang teman-teman nulisnya sebenarnya tujuannya baik tapi atau tujuan kalian nggak baik dari awal juga gue nggak tahu sih ya. Yang pasti pokoknya kita langsung enggak. Kita mah kemarin maksudnya takutnya ada berita yang dan tanggapan netizen yang mungkin akan bisa mempengaruhi Indah secara psikologis gitu. Jadi kayaknya ntar aja deh gitu. Iya. Nah sekarang Indah udah dewasa, udah dewasa dari dulu. Maksudnya dia udah lebih kuat gitu kan namanya. Lebih santai. Mungkin perempuan lebih paham lah ya. Ibu-ibu menyusui itu psikologisnya tuh kadang capek, baby blues. Nah itu yang sensitif gitu. Jadi justru kita sebenarnya tidak mengekspos bayi kita di awal-awal itu biar dianya fokus, nggak kepikiran. Nah sekarang dianya pengen gitu kayak mau dong bagikan momen-momennya saya sama ini buat dokumentasinya dia juga. Kan kita nggak tahu kan, kita kan dulu album foto ya. Nah kita kan nggak tahu di masa yang akan datang masih ada album foto apa enggak gitu. Takutnya anak kita di masa yang akan datang buka digital kita, jejak digital kita terus kok saya nggak pernah diekspos sih, kok kayak nggak dianggap apa bagaimana, mungkin dia sedih gitu. Jadi sekarang sih Indah udah merasa siap. Keputusan merahasiakan wajah anak lalu menyingkap secara terbuka ke publik juga pernah dilalui Mutia Ayu. Sejak Gewa lahir ke dunia, Mutia memang sempat bersikeras menutup rapat-rapat wajah putri kecilnya. Namun entah mengapa, Mutia membuat keputusan mengejutkan menyingkap wajah Gewa ke publik selepas kepergian mendiang suami Glenn Fredly. Tak ayal, banyak warganet pun memberi pujian kepada Gewa yang wajahnya dianggap begitu mirip dengan mendiang Glenn ayahnya. Dulu sebelum ayah pergi, ayah tuh punya lagu untuk Gewa, untuk mami, untuk family. Ada mau dengerin nggak lagunya? Mau? Kita denger ya. Sama ayah kan? Sama ayah. Perlu harus selalu ditampilkan begitu karena tadi efeknya buat anak juga bisa jadi tidak kurang baik begitu. Enggak, mungkin lebih menghindari ain, terus menghindari kata-kata netizen yang kurang baik. Jadi kayak ibunya tuh biar tenang gitu. Kayak gitu sih. Tanggapannya mungkin ya karena mereka punya privasi tersendiri gitu sampai anaknya nggak mau dipost gitu tuh. Mungkin pada saat-saat tertentu aja nanti akan dipost gitu. Kinanti bukan seorang bintang cilik, bukan pula sosok yang banyak penggemar. Tapi bocah perempuan itu dikenal bertangan dingin lantaran mampu merias dan mempercantik penampilan seorang perempuan. Aksinya memules wajah orang dengan polesan makeup ternyata menyita banyak mata, bahkan mendulang pujian di sosial media. Merintih dalam pilu yang amat pedih, seperti apa sosok Imas, perempuan asal Ciamis yang terlahir dengan tubuh tengkurap, tapi memiliki senyuman dan tawa paling ceria? Saksikan saat lagi, hanya di Insert Investigasi.